Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya ikhwah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali di pertemuan kita yang ke-7 ya, tanggal 24 Februari atau tanggal 12 Rajab. Mudah-mudahan di pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya di dalam meneruskan pembahasan kita. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sekarang melanjutkan pembahasan yaitu an-nahyu. Namun sebelumnya ya, ini anti bisa baca atau antum semua bisa baca nggak? Ini tulisan Indonesia tapi dengan Arab ya. Apa katanya? Jangan lupa makan ya, jangan lupa kalian sarapan dulu ya. Nanti kamu bisa sakit kalau nggak sarapan. Baik, kita mulai bab an-nahyu ya, bab tentang an-nahyu. Baik, qala al-mu'allif rahimahullahu taala an-nahyu huwa qaulun yatadhammanu talab al-kaffi ala wajhi al-isti'la'i bisighatin makhsusatin hiya al-mudhari'u al-maqrunu bila an-nahiyati mithlu qawlihi ta'ala wa la tattabi' ahwa alladhina kadzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirah fa kharaja bi qawlina qawlun al-isyarah fala tusamma nahyan wa in afadat ma'nahu wa kharaja bi qawlina talab al-kaffi al-amru li'annahu talaba fi'lin aw talabu fi'lin wa kharaja bi qawlina ala wajhi al-isti'la'i al-iltimasu wa du'a'u wa ghayruhuma mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in wa kharaja bi qawlina bi sighatin makhsusatin hiya al-mudhari'u al-maqrunu bila an-nahiyati al-maqrunu bila an-nahiyati aw ila al-akhir ma dalla ala talabil kaffi bi sighatil amri mithlu da' utruk kaffi wa nahwaha fa inna hadhihi wa in tadammanat talabul kaffi lakinnaha bi sighatil amri fatakunu amran la nahyan. Mu'allif mengatakan apa itu nahyu? Ya, nahyu itu adalah apa? Saya mengatakan qaulun, ucapan, talabal kaffi aw yatadammanu, yang mengandung, yang mencakup tuntutan ya untuk menghindari, untuk menahan diri ya, tuntutan untuk menahan diri ya, dengan cara atau dari arah yang lebih tinggi, dari arah yang lebih tinggi atau berdasarkan yang lebih tinggi dalam bentuk yang khusus, dalam bentuk yang dikhususkan, yaitu apa? Fi'il mudhari yang diawali atau yang dibarengi dengan la an-nahiyah. Sekali lagi, nahyu adalah ucapan, perkataan yang mencakup tuntutan menahan diri berdasarkan dari yang lebih tinggi dalam bentuk yang dikhususkan, yaitu fi'il mudhari yang diawali dengan la an-nahiyah. Kalimat yatadammanu talab, yatadammanu mencakup tuntutan. Tuntutan di sini kita sudah mengatakan ada dua. Yang pertama adalah talabul kaffi dan yang kedua adalah talabul apa? Talabul nahi ya. Talabul an-nahi. Yang pertama adalah tuntutan untuk dikerjakan yaitu perintah, dan tuntutan untuk ditinggalkan yaitu an-nahyu, larangan.
Kemudian ala wajil isti'la, maka di sini pun ya dengan cara isti'la, atau dari yang lebih tinggi. Ini pun sama mencakup al-amru wan nahyu, perintah dan larangan, ya isti'la. Sebagaimana definisi yang sudah kita pelajari dari definisi al-amru, ya. Itu sama, ya ala wajil isti'la. Kemudian bisighatin makhsusah, bentuknya dikhususkan, bentuk an-nahyu dikhususkan. Ini pun sama, bentuk dikhususkan ada dua, khusus untuk perintah, ya bentuk khusus untuk larangan. Bentuk khusus untuk perintah ada berapa? Masih ingat antum semuanya? Ada berapa? Ada 4 ya, untuk yang al-amru, untuk yang perintah. Sedangkan untuk an-nahyu ada berapa? Ada 1. Untuk an-nahyu ada 1, ya. Yaitu apa? Thalabul kaffi. Ya, thalabul kaffi yaitu apa? Tuntutan untuk menahan diri yang diawali dengan la an-nahyah. Bentuk khususnya. Ya, bentuk khususnya yaitu apa? Dalam bentuk fi'il mudhari yang diawali dengan la an-nahyah. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau ada kalimat yang dia bentuknya perintah namun maknanya adalah larangan? Apakah dinamai nahyu seperti kalimat ijtanib, utruk, kemudian da'? Maka ini bentuknya amar tapi maknanya adalah nahyu. Apakah dia ini ya sigha nahi atau bukan? Bentuk nahi atau bukan? Jawabannya adalah apa? Bukan, ya. Fala takunu nahyan, maka itu semua kalimat tidak termasuk kepada nahyu. Karena nahyu itu cuma hanya satu sighahnya, yaitu apa? Fi'il mudhari yang diawali dengan la an-nahyah, seperti dalam firman Allah Ta'ala yang tadi dalam contoh, yaitu apa? Wala tattabi', ya ada dalam fi'il mudhari tattabi' ahwa alladhina kadzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah. Jelas di sini larangan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, maksudnya orang-orang yang mereka mendustai ayat-ayat kami. Dan juga janganlah kalian mengikuti orang-orang yang mereka tidak beriman kepada hari akhir. Maka di sini jelas yang menjadi syahid kalimat dalam ayat tersebut adalah apa? Wala tattabi'. Maka di sini termasuk kepada fi'il mudhari yang diawali dengan la'an nahyah. Nah, kemudian saya melanjutkan fa kharaja biqaulina qaulun, yaitu al-isyarah. Mengeluarkan perkataan qaulun adalah isyarat. Maka isyarat tidak dinamai nahyu sekalipun dipahami maknanya, sekalipun berfaedah maknanya. Ya, kalau Anda ya melihat ada seseorang yang mengisyaratkan, ya dengan mengisyaratkan seperti ini, artinya bolehkah saya ya melakukan ini dan ini dengan isyarat, tapi ya maka ketika Anda mengatakan la atau bagaimana tidak, ya maka jawabannya di sini tidak termasuk kepada nahyu. Atau misalkan kalau Anda melihat seseorang melakukan sesuatu yang tidak baik, kalau Anda mengisyaratkan dengan ya isyarat larangan, maka isyarat yang Anda sampaikan kepadanya, maka itu bukan termasuk nahyu. Ya, secara apa? Secara definisi dari nahyu, ya. Maka bukan dinamai nahyu. Nah, kemudian apalagi selain isyarat, ya tulisan, itu bukan termasuk pada qaul. Ya, bukan termasuk kepada qaul karena kitabah laisa qaul, laisat biqaul. Ya, walaupun maknanya kita paham, ya. Kemudian yang kedua, wa kharaja biqaulina talabul kaffi.
dan mengeluarkan perkataan talabul kaffi, yaitu apa? Al-amr. Kenapa al-amr? Karena al-amr itu talabul fi'li, tuntutan untuk dikerjakan, sedangkan talabul kaffi itu adalah untuk nahyu. Kemudian wa kharaja biqaulina ala wajil isti'la. Ini sudah dijelaskan ya, al-iltimas wa du'a was su'al ya. Iltimas bainana ya, di antara kita itu iltimas sejajar ya, wa du'a ya, ini doa dari bawah ke atas. Banyak dalam ayat Al-Qur'an ya doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya adalah apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, itu adalah doa. Sedangkan iltimas sudah kalian pahami ya. Ketika di antara antum ya mengatakan kepada teman antum lagi atau melarang kepada antum lagi, maka itu namanya iltimas. Nah, kemudian yang terakhir wa kharaja biqaulina wi sighatin makhsusatin hiya al-mudhari ya, al-maqrunu bila an-nahiyah. Yaitu apa? Ma dalla ala talabil kaffi bi sighatil amri, yaitu kalimat yang menunjukkan kepada talabul kaffi, kepada tuntutan untuk menandir, namun dia dengan menggunakan bentuk perintah, bukan bentuk larangan. Jadi dia maknanya adalah talabul kaffi, tapi bentuknya bentuk perintah. Seperti apa? Da yang tadi Anda sampaikan, yaitu da ya, kemudian utruk, kemudian kaf ya, dan yang semisalnya. Fa inna hadhihi, maka ini semua wa in tadammana talabul kaffi ya, memiliki atau mencakup talabul kaffi, maka sesungguhnya ini adalah bentuk perintah. Maka fatakunu amron la nahyan, maka dia termasuk kepada perintah, kepada amar, bukan termasuk kepada nahyu. Jadi jelas di sini ya, sigo mahsus yang dikhususkan untuk nahi adalah al-mudhari. Maka yang tidak termasuk kepada fi'il mudhari seperti tadi ya, da, kemudian dzar ya, wadharu ma baqiya minar riba ya, wadharu ma baqiya minar riba, kemudian kaf, kemudian ijtanib dan yang semisalnya, maka itu bukan termasuk kepada bentuk fi'il mudhari yang dikhususkan untuk an-nahyu. Ya, jelas di sini para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, contoh-contoh yang dia memang memiliki makna apa? Larangan ya, namun dia bentuknya amar, maka kita bukan berarti kita katakan itu nahyu, tapi kita tetap itu namanya fi'il amar, tapi memiliki makna talab al-kaffi, tapi menunjukkan kepada apa? Sebagaimana saya mengatakan madalla ala talabul kaffi bisighatil amr. Ya, dia menunjukkan kepada talab al-kaf, tuntutan untuk ditahan, untuk menahan, untuk dijauhi, namun dia memiliki atau dia menggunakan bentuk amar seperti yang tadi disebutkan da, kemudian dzar, utruk, kaf, ijtanib, bagaimana dalam ayat Al-Qur'an, juga ada dalam hadis Nabi SAW ya. Ya, seperti hadis apa? Da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kemudian juga Nabi SAW ketika mengisyaratkan kepada lisannya kaffin ya alaika hadza, dengan isyarat dengan apa? Isyaratnya ke lisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir pembahasan kita hari ini, Maulid mengatakan waqad yustafadu talabul kaffi bi ghairi sighati nahyi mithlu ayyusafa al-fi'lu bit-tahrim aw al-hadri aw al-qabhi aw yadhummu fa'iluhu aw yurattibu ala fi'lihi iqabun aw nahwi dzalik. Kemudian saya melanjutkan waqad yustafadu talabul kaffi bi ghairi sighati nahyi. Terkadang talabul kaffi ini bisa diambil manfaatnya, bisa diambil faidahnya, namun bukan dalam bentuk nahi. Seperti ayyusafa al-fi'lu bit-tahrim, seperti mensifati fi'il dengan menggunakan kata haram, atau menggunakan kata hadru, larangan, atau menggunakan kata al-qabhu ya, disifati perbuatan tersebut dengan al-qabhu, dengan apa? Al-qabhu ya, buruk. Atau misalkan disifati perbuatan tersebut dengan yadhumu fa'iluhu, tercela pelakunya. Atau misalkan sifat yang dikerjakannya itu yurattibu, mengakibatkan ala fi'lihi, kepada perbuatannya itu apa? Iqabun, ada hukuman. Au nahu dzalik, atau yang semisalnya. Nah, kita lihat selanjutnya di sini coba lihat dalam bagan ya, nahyu
Coba perhatikan di sini. Nah, an-nahyu tarifnya jelas qaulun ya di sini bitalabut tarki al-fi'li ala jihati al-isti'la. Sigohnya, nah lihat di sini la taf'al. Tuh, la taf'al. La taf'al wa la tulqu ya wa la taqtulu nafsal lati haramallahu ya. La taj'alu buyutakum qubura. Ya. Wala taqtulu sayda wa antum hurum. Nah, ini jelas di sini lamnya bertemu dengan fi'il mudhari. Lamnya bertemu dengan fi'il mudhari. Nah, kemudian mada yustafadu. Sedangkan yang mungkin sighahnya juga ada an-nahyu as-sarih. Ya, larangannya jelas. Seperti apa? Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhah fanada innallaha wa rasulahu ya innallaha wa rasulahu apa? Yanhakum an luhum al-humur al-ahliyah fa innaha rijsun. Nah, ketika kita mendengar hadis Nabi SAW, ya Nabi memerintahkan kepada siapa Abu Talha dan beliau memanggilnya, bahwasanya katanya beliau mengatakan apa? Innallaha wa rasulahu yanhakum. Nah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari daging keledai ahliyah, dari keledai piaraan yang sudah jinak. Ya fa innaha rijsun, sesungguhnya itu adalah najis. Kemudian tertibul uqubah 'alal fi'li. Jadi urutan ya hukuman terhadap perbuatan tersebut. Itu menunjukkan kepada larangan. Yaitu apa? May yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban alima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya ya. Dan Allah marah, murka padanya, dan Allah melaknatnya, dan Allah mempersiapkan kepada mereka siksaan yang sangat besar. Ya, ini adalah sighah yang berkaitan dengan an-nahyu. Yaitu ada lagi yang terakhir yang keempat, dhammul fa'il. Ya, celaan bagi orang yang melakukannya. Ini adalah bagian dari kalimat ma la yustafadu minhu. Namun di sini beliau mengatakan at-tahrim yang pertama ayyusafal fil bit tahrim atau al-hadru ya, kemudian al-qabhu ya, kemudian yadhummu fa'iluhu au yuratibu ala fi'li iqabun au nahwi dzalik. Ya, kalau yang berkaitan dengan tahrim ya banyak ayatnya, hurrimat alaikumul maitah, hurrimat alaikum ummahatukum ya. Kemudian apalagi hurrimat alaikum ummahatukum ya, banyak. Kemudian al-hadru adalah maknanya ada al-man'u ya, al-man'u ya, al-man'u. Nah, al-man'u di sini al-man'u ya, di sini jelas. Kemudian halangan. Ya, maknanya adalah halangan al-man'u. Mislu antakul, seperti yang Anda katakan hadza mahdurun. Ini dilarang. Wa hadza katsirun fi lisanil fuqaha rahimahumullah, dan ini banyak dikatakan oleh para ulama fikih rahimahumullah. Yaqulun, mereka mengatakan hadza mahdur, maknanya adalah mamnu muharram. Kemudian al-qabhu juga sama, hadza qabih wa ma'nahu la taf'al hadza li'annahu qabih, jangan Anda mengerjakan ini karena itu adalah sesuatu yang buruk. Dan yang terakhir au yadhummu fa'iluhu ay yurattibu ala fi'lihi iqab, ya tercela pelakunya dan juga mengakibatkan ya perbuatannya mendapatkan hukuman. Ini pun sama ya, memiliki makna nahyu ya, walaupun bentuknya bukan bentuk nahyu. Ya sebagaimana yang tadi wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan. Ada enggak kira-kira di situ bentuk nahyunya? Ya, tidak ada, tapi tercela pelakunya dan juga mengakibatkan pelakunya mendapatkan hukuman ya. Seperti perkataan dalam ayat yang lain, innalladzina yaftaruna 'alal kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustai Allah subhanahu atas nama Allah dengan sebuah kedustaan, sesungguhnya mereka itu tidak akan berbahagia, tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Nah, itu diantaranya para santriwati yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita yang ke-7 ini memberikan kejelasan kepada antum semuanya. Mudah-mudahan ya kita insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya insyaallah. Dan mungkin sebelum Ustadz akhiri dengan doa kafarah ya, ini ada untayan nasihat ya.
Sebagaimana dikatakan ta'allamna aw ta'allaman saghiran wa'amal bihi kabira. Ta'allaman saghiran ya wa'amal bihi kabira. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Alhamdulillah pertemuan kita ke-7 sudah selesai. Ya, mudah-mudahan antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rfa' 'annal bala wal bawa, jama'atukum mubarakah. Ya Allah, angkatlah dari kami musibah dan wabah penyakit ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.